Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan nasihat ini juga tertulis dalam buku Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Di antara nasihatnya adalah inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasyughli yakfikat ta'atu syughlan wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Ada nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu dari sekian banyak nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dari sekian banyak kesibukan, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Dan dari sekian banyak pelajaran, cukuplah kematian sebagai pelajaran bagimu. Dalam kalimat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita tentang 3 hal. Yang pertama adalah bahwa senikmat-nikmatnya dunia ini adalah beragama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Maka kenikmatan yang sangat luar biasa di alam dunia ini adalah ketika kita memeluk agama Islam. Diibaratkan seandainya Islam ini sebagai makanan yang lezat, maka hanya orang-orang sakit yang tidak menikmati makanan yang lezat itu. Demikian juga jika ada orang Islam yang tidak penuh semangat dan tidak penuh kekhusyuan di dalam menjalankan agamanya, berarti dalam hatinya ada penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Nasihat yang kedua adalah dari sekian banyak ketaatan yang kita alami dan kita lakukan, maka ketaatan yang paling baik adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulullah serta pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, yaitu ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51, Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka, ialah ucapan kami mendengar
kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-54-nya surah An-Nur, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaw fa innama alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu, melainkan hanya menyampaikan amanat Allah yang terang kepada umatnya. Saudara-saudaraku muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, nasihat yang terakhir yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib adalah, cukuplah bagimu dari sekian banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh saudaramu dan orang-orang adalah kematian menjadi nasihat yang terbaik. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dalam hadis yang singkat mengatakan, kafa bil mauti wa'idah, cukuplah bahwa kematian itu menjadi pelajaran dan nasihat bagi orang-orang yang hidup. Pada akhirnya kita semuanya mau tidak mau, suka atau tidak suka, kapan dan di mana kita akan mengalami kematian. Hal inilah yang menjadi pemikiran kita, bukan di mana, bukan kapan, tetapi adalah apa. Jika kematian itu memanggil, tentu kita berharap pertama kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, bukan di mana atau bagaimana dalam keadaan meninggal, tetapi bekal apa yang kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan Allah, dan beribadat kepada Tuhannya dengan sebaik-baik ibadah. Mudah-mudahan dalam rangka beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu harapan kita dan mungkin itu adalah doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa kita adalah keberkahan di bulan Sya'ban yang sudah kita lewati, kemudian bulan Rajab yang sudah kita lewati, bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita memasuki bulan suci Ramadan untuk menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita berada dalam shiratal mustaqim, jalan yang lurus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.